Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Salam Sabahari dengan NIM 2102111110023 dari manajemen kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran. Yang pertama, pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal. Penelitian dengan instrumen penelitian skala nominal sebenarnya tidak melakukan pengukuran, tetapi lebih pada mengkategorikan, memberi nama, dan menghitungkan fakta-fakta dari objek yang diteliti. Contoh, peneliti dapat mengkategorikan pegawai pria dan wanita, suku Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lainnya. Skala nominal akan menghasilkan data yang disebut dengan data nominal atau data diskrit, yaitu data yang diperoleh dari mengkategorikan, memberi nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang diobservasi. Yang nomor 2, ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang berjenjang di mana sesuatu lebih atau kurang dari yang lainnya. Data yang diperoleh dari pengukuran dengan skala ini disebut dengan data ordinal, yaitu data berjenjang yang jarak antara satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Contohnya, golongan gaji pegawai. Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval adalah skala yang jarak antara satu data dengan yang lainnya sama, tetapi tidak mempunyai nilai 0. Yang keempat, ada skala rasio. Skala rasio adalah skala yang jarak antara satu dengan data lainnya mempunyai jarak yang sama, tetapi mempunyai nilai 0. Selanjutnya ada skala menurut fenomena sosial yang diukur. Yang pertama, ada skala pengukuran untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian. Contohnya, skala sikap, skala moral, tes karakter, skala partisipasi sosial. Yang kedua, ada skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Contohnya, skala untuk mengukur status sosial ekonomi, lembaga-lembaga sosial, kemasyarakatan, dan kondisi kesejahteraan rumah tangga. Selanjutnya di sini ada skala sikap. Skala sikap terdiri dari 5 skala. Yang pertama yaitu ada skala Likert, yang kedua ada skala Goodman, yang ketiga ada rating scale, yang keempat ada semantik diferensial, dan yang kelima ada skala Thurson. Yang pertama ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur atau indikator. Indikator ini kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain. Yang pertama itu sangat setuju atau sangat positif, yang kedua setuju atau positif, yang ketiga ada ragu-ragu atau netral, yang keempat ada tidak setuju atau negatif, dan yang kelima ada sangat tidak setuju atau sangat negatif. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, untuk pertanyaan positif, maka jawaban ini dapat diberi skor. Misalnya, sangat setuju atau sangat positif diberi skor 5, setuju atau positif diberi skor 4, ragu-ragu atau netral diberi skor 3, tidak setuju atau negatif diberi skor 2,
dan sangat tidak setuju atau sangat negatif diberi skor 1. Yang kedua ada skala Goodman. Skala ini dapat didapat jawaban yang tegas, ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, pernah atau tidak pernah. Penelitian dengan menggunakan skala Goodman bila ingin mendapat jawaban yang tegas terdapat sesuatu permasalahan yang ditanyakan. Skala Goodman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban diberi skor tertinggi 1 dan terendah adalah 0. Misal untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan jawaban tidak setuju diberi skor 0. Contohnya, pernahkah pemimpin melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? Jawabannya A. Tidak pernah dan B. Pernah. Selanjutnya ada semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak checklist atau pilihan ganda, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Selanjutnya ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk pengukuran persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk pengukuran status ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi skala pengukuran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.